Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, materi kita hari ini insya Allah melihat ya aspek eskatologi dalam turunnya perintah saum Ramadan, begitu ya. Sebelum itu kita lihat dulu ada satu ayat yang menarik di dalam kitab orang Yahudi. Jadi pensyariatan saum Ramadan itu kan bersamaan ya, di tahun yang sama dengan perpindahan kiblat, dengan perintah perang Badar, dengan hukum jilid cambuk, perintah hukum cambuk, juga dengan pemberian hari raya Idul Fitri, diikuti zakat fitri. Pokoknya di tahun itu, tahun yang sama termasuk saum Ramadan, perintah Allah turun begitu banyak, maka suka disebut tahun perintah ya. Amul Amri. Kapan itu? Tahun kedua di Madinah. Sok Bapak Ibu, kita stretching dulu, stretching ya, pemanasan heula tayeunya. Ya, pemanasan heula ya. Ya, warming up. Warming up tos jauh nu kieu cenah. Ya, Bapak Ibu ini stretching banyak. Jadi saya ingin melihat perintah kewajiban saum Ramadan dari sudut pandang eskatologi banyak. Ini adalah mohon maaf juga Bapak Ibu, saya sedang kurang sehat banyak. Jadi mohon maaf suaranya agak ngebas begitunya. Nah ini Pak, ini surah, salah satu surah di kitab Yahudi, namanya Sefer Yesayahu atau surah Nabi Yesaya, Nabi Isaiyah. Nabi Yesaya itu adalah nabi yang dibunuh oleh Bani Israel, salah satu nabi-nabi yang dibunuh. Beliau bertugas sepeninggal Nabi Sulaiman, Nabi Yesaya itu. Dan di dalam kitab Yesaya, Bu, beliau banyak menubuatkan, menjanjikan kedatangan seorang nabi terakhir. Salah satunya ayat ini. Bapak Ibu bisa lihat kan? Betul? Ada nabi terakhir di sini. Ayatnya berbunyi menggunakan bahasa Ibrani ya, dibaca dari sebelah kanan. Ini dibaca venitan, dan diberikan hasefer kitab itu al kepada asher yang orang yang lo yada sefer tidak bisa baca kitab. Ada kitab suci diberikan kepada orang yang tidak bisa baca kitab. Leemor dengan dikatakan korok, bacalah hazeh ini, korok hazeh, baca ini. Fa'amar, maka dia akan berkata, akan menjawab, lo yadati sefer, aku tidak dapat membaca kitab. Venitan hasefer al asher lo yada sefer, dan kitab itu diberikan. Hak di sini alif lam kalau dalam bahasa Arab, alif lam kalau dalam bahasa Ibrani jadi hak. Alkitab jadi as-sefer, has-sefer, maksudnya kitab tertentu yang sudah diketahui. Dan kitab suci itu diberikan kepada orang yang tidak bisa baca kitab. Le'amor qara' hazeh, dengan dikatakan baiklah baca ini. Fe'amar, dia berkata, lo yadati sefer, aku tidak dapat membaca kitab. Nah, Bapak Ibu, bagi orang Islam, bagi umat Islam, dialog ini kan akrab ya. Dialog siapa? Dialog Nabi Muhammad SAW dengan Malak Jibril di gua Hiro.
Nabi sedang bertahanus begitu. Waktu itu bulan Ramadan, belum ada saum Ramadan ya, tapi bulan Ramadannya sudah ada. Di Gua Hiro, lalu tiba-tiba datang manusia mengatakan kepada Nabi, Iqra. Nah, kalau di sini qara, sama kata kerjanya qoro'a. Ini juga sama, qaf, resh, alef. Kalau bahasa Arab qaf, ro'a. Qara hazeh, bacalah ini. Iqra hadza, gitu Pak. Baca, kata Nabi, lo yada'ti sefer, aku tidak dapat membaca. Ma'an nabi qori'in, aku tidak dapat membaca. Dengkek, gitu banyak. Kembali kasih berita. Ah, eta mah teu gulat. Lesotkeun deui. Iqra, baca. Kan sampai 3 kali kata Nabi, ma'an nabi qori'in, teu bisa maca. Dengkek deui. Naon cek Nabi teh ngadengkek. Lesotkeun deui. Iqra, baca. Teu bisa ya didengkek kumaha teu bisa, itu bisa kumaha. Cek malaikat Jibril, tuturkeun atuh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lain tadi atuh cenah kitu. Jo ngadengkek segala. Teu kitunya Nabi mah. Eta mah ngarang. Nabi mah gempeur we gitu Pak. Karena ada karisma malaikat begitu ya. Nah, ayat ini Bapak Ibu sudah diketahui oleh bangsa Yahudi. Maka ketika Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi Rasul, mereka tahu persis kejadiannya. Makanya itulah yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah. Inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kaum yang diberi kitab suci, ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mengenal Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri. Apal ciri-cirina Pak. Kalau anak kita sedang berkerumun dengan teman-temannya, misalkan murang kali orang nuju sekolah, nuju upacara, kan kita tahu itu anak saya tuh itu. Nah, ya. Dia tahu ciri-cirinya, tahu segala macam apa tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi harusnya Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad SAW itu mengaku menjadi Rasul di Gua Hiro itu ya, setelah kejadian Gua Hiro, itu sudah harus memiliki sahabat yang banyak dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Tidak usah mengetuk dari pintu ke pintu cari orang yang mau masuk Islam. Nabi itu harusnya sudah langsung disambut Pak. Karena para nabi dari dulu begitu. Nabi Yusuf misalkan di Mesirnya wafat, lalu muncul Nabi Musa diangkat jadi Rasul. Itu Bani Israel tahu ini Nabi selanjutnya. Nabi Musa membawa pulang Bani Israel ke Palestina, wafat di tengah jalan kan. Nabi Musa itu tidak sampai ke Palestina, tidak sampai ke Yerusalem. Dilanjutkan oleh muridnya Yusa bin Nun. Nabi Yusa, orang Kristen menyebutnya Joshua, itu berhasil membawa masuk Bani Israel ke Yerusalem. Ketika Yusa ini diangkat jadi nabi dan rasul, Bani Israel tahu ini nabi selanjutnya. Yusa diganti Samuel. Samuel mengangkat Raja Tolut. Tolut perang dengan Jalut. Jalut mati oleh Nabi Daud. Daud diangkat, tahu. Daud ke Sulaiman, tahu. Sulaiman ke Amos, Yesaya tadi, Maleakhi, Micah, ya, Nahum, Habakuk, Yefanya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, semuanya itu nabi-nabi Bani Israel disambut ketika diangkat menjadi rasul. Terakhir ke Zakaria, Yahya, Isa. Dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad ini terputus dulu. Disebutnya masa fatroh, masa tidak ada nabi. Maka di masa ini mereka mencari mana nabi itu ya. 600 tahun Pak mereka mencari. Nah, kita lihat ya. Sampai mereka ada di mana? Di Madinahnya. Ada orang-orang Yahudi di Madinah disebut Banu Nadir, Banu Koinuko, Banu Quraidah, Banu Najjar.
Yang terakhir Banu Najjar itu suku Yahudi. Mohon maaf, sukunya nenek buyut Nabi Muhammad SAW. Kan Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Berarti Hashim teh saha? Uyut. Hashim teh nikah ka suku Najjar. Perempuan dari suku Najjar, Banu Najjar, namina Salma binti Amr. Tuh perempuan Yahudi Madinah. Uyut Nabi eta teh, uyut istri. Bagaimana Yahudi tidak mau menerima Nabi Muhammad dengan alasan genetika? Ini Nabi Muhammad juga turunan Bani Israel kok, dari jalur nenek buyut. Makanya di keluarga Hashim itu, uyut Nabi, nama-nama yang digunakan untuk para putranya itu nama-nama asing. Seperti Fatimah itu bukan nama orang Arab, Pak. Nama orang Mesir, Petima. Bani Israel banyak menggunakan nama itu karena lama di Mesir. Petima, Adisa temun di Arab Khadijah. Sampai nama Muhammad sendiri. Nama Muhammad itu tidak ada di dalam budaya bahasa Arab banyak. Nama Muhammad itu adalah nama asing di Arab. Tidak ada yang menggunakan nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Ibrani. Nih, sok dibaca deh ceneta sor bapak. Wayana ya bapaknya, kami tetunduh, duka begitu nuh cenah cek bapak teh, atuh. Sim kuring mah husnudon bapak nunutan eta teh tos tahajud tadi banyak. Wah subhanallah banyak. Duka tos nonton bola. Ini kitab Sir Hasyirim, kitab Kidung Agung. Konon katanya ini kitabnya Nabi Sulaiman, tapi bukan kitab sucinya. Ini kitab tulisan ucapan Sulaiman, hadis. Hadis. Kata Nabi Sulaiman, Nabi terakhir itu hikum takim vekullo Mahamadim Zehdodi Vezehrai Banut Yerusalem. Ada nama seseorang di situ? Gak sekali deh. Hikum mamtakim vekullo Mahamadim Zehdodi Vezehrai Banut Yerusalem. Ada nama seseorang? Ada. Siapa? Dodi. Bapak teh gagal fokus atuh. Sanes Dodi. Memang aya tah Dodinya, tah Dodi tah aya. Ada nama seseorang, ada saha Dodi cenah geura si bapak mah. Tak kitu tah nunutan bapak. Hikumam takim, tutur katanya lembut, akhlaknya bagus, vekullo dan dinamai atau disebut Muhammadim. Muhammadim. Ini ada dalam kitab Yahudi. Makanya ketika Nabi Muhammad itu mengalami pengangkatan menjadi rasul, kejadian di Gua Hiro, Yahudi tahu ini nabi yang benar, ngaranna Muhammad. Kejadiannya sama dengan kitab Yesaya, aku tidak dapat membaca. Tuhnya Pak. Lalu bagaimana? Ditungguan ku Allah cek Allah teh ditungguan sia, tidak mau beriman sekarang ditunggu we. Nah, maka Nabi berdakwahlah tanpa ada sambutan apa-apa dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang padahal mereka sudah berjanji melalui lisan nabi-nabi mereka. Janjinya apa? Mereka akan menolong Nabi Muhammad SAW. So Pak, ayatnya ada di surah Ali Imran. Ali Imran, sekedapnya Ali Imran ayat 87. Sok ibu-ibu kan terus katalarnya 30 juz ya. Atanapi bapak mah kan juz 30. Ibu mah 30 juz. Bu baca Ali Imran 87. Ali Imran 87 Bu. Hilap deui cenah ibu mah aduh. Bapak Ali Imran 87 Pak. Hilap deui sami. Iraha kitu apalna. Bapak mah sanes silap deui, memang can pernah apal. Nah,
Sebentar nih, mana ya? Ya. Nah ini. Sebentar. Ali Imran 187 banyak. Mohon maaf tidak diterjemahnya, supados fokus karena Arabna ya. Ya. 81 sampai 87. Pak Ustaz nawe pohoeun. Ya, mohon maaf. Jadi ayatnya berbunyi wa'id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Wa'id, dan ingatlah, akhadallah, Allah mengambil mitsaq, perjanjian, an-nabiyyin, di kalangan para nabi. Apa isi perjanjiannya? Dua, Pak. Satu, ini para nabi semua diambil perjanjian. Para nabi teh sabaraha urang ieu teh? Atuh ta ieu tah. Kata Abu Dzar kepada Rasulullah, "Kam, berapa ya Rasulullah nabi itu?" Kata Nabi, "Mi'atu alfin, 100.000, wa arba'atun, dan wa isrun, 4 tambah 20, 24, alfan, ribu, berarti 100.000 tambah 24.000, 124.000 orang." Nabi, Pak. Dupi Bapak nu apal sabaraha hiji? 25, tetiasa langkung 25. Nya, keun melahnya apa 25 ge uyuhan pa nya. 25 berarti nu teu apal sabaraha hiji deui? 123.000. Nya, 875 deui tah, Pak. Dari 124.000 itu ar-rasulu yang menjadi rasul berapa, Bu? Ar-rasul min dalika salasumi'atin wa khamsata asyar. Salasumi'atin 300 ditambah khamsata asyar 15. Nya 315. Zaman Gofiro itu adalah jumlah yang banyak sekali kata Nabi. 124.000 orang ta. Ku Allah tadi ambil perjanjian semuanya. Para nabi. Apa isi perjanjiannya? Dua. Satu, lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Nanti aku akan memberikan kalian kitab. Satu, dan hikmah, pemahamannya. Ini janji Allah. Dua, summa ja'akum rasulun. Dan aku akan mendatangkan kepada kalian rasul. Musaddiqun lima ma'akum, yang akan membenarkan ajaran kalian. Jadi Allah mengatakan kepada seluruh nabi, Pak, awas nanti ada rasul yang aku utus kepada kalian. Kalau rasul itu datang, la tu'minun nabihi, kalian harus beriman kepadanya, walatan surunnahu, dan harus menolongnya. Tuh. Karena Rasul ini musaddiqun lima ma'akum, harus bisa membenarkan semua ajaran kalian, berarti ini Rasul terakhir, Pak. Kan membenarkan semua ajaran Nabi. Dalam kitab-kitab para ulama ahli tafsir, Rasulun di sini maksudnya Nabi Muhammad SAW. Qala, Allah berfirman, a'aqrartum, apakah kalian, hei para nabi, mau berikrar? A'aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, dan mengambil perjanjian ini bersamaku. Nanti diberi kitab, nanti datang seorang rasul, Muhammad, kalau Muhammad datang kamu beriman dan harus menolongnya. Qalu, para nabi menjawab, nya henteu kola masa urang, qalu mah seueuran. Qalu, semuanya menjawab, aqrarna, kami berikrar. Tuh mau bantu Nabi Muhammad. Qala, Allah menutup, fashhadu, maka saksikanlah hei para nabi, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku bersama kalian jadi pihak yang bersaksi. Berat banyak jantan Nabi Muhammad, berat. Nah, ini janjinya para nabi. Lalu Bapak, Ibu, kita tahu Nabi itu bertemu tidak dengan Nabi Muhammad?
para nabi. Ada yang bertemu dengan Nabi Muhammad? Tidak ada, Pak. Para nabi juga tidak tahu iraha Muhammad. Oh, engke Muhammad begini lain ayeuna. Makanya para nabi itu semuanya berdoa, mendoakan, kemudian menitipkan amanah kepada sahabat-sahabatnya. Nah, itulah yang jadi ahli kitab nanti Yahudi dan Nasrani. Contoh, Nabi Ibrahim nih berdoa. Rabbana wab'ats. Ini setelah membangun Ka'bahnya, meninggikan Ka'bah, merenovasi. Rabbana wab'ats fihim rasulan. Ya Allah, utuslah di antara mereka keturunanku yang hidup di sekitar Ka'bah ini rasulan ta'eta rasul. Jadi sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim dari dulu, Pak. Rasulan minhum, seorang rasul di antara mereka, di antara keturunanku, kata Ibrahim. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, yang akan membacakan ayatmu, mengajarkan kitab dan hikmah, wa yuzakihim, membersihkan mereka dari dosa. Innaka antal azizul hakim, engkau maha gagah, maha bijaksana. Tuh. Dari Ibrahim ke Ismail di Arab mah. Pami di Yerusalem, Ibrahim punya putra Ishak. Ti Ishak di pilarian teu ayanya. Duka teu acan kapenak panginten. Doakeun we sugan kapenak. Ti Ishak ka Yakub. Yakub mah aya. Yakub mah aya. Dalam kitab Torah Yahudi, Sefer Bereshit atau kitab Kejadian, pasal 49 ayat 10, Nabi Yakub menyebut nabi terakhir itu dengan istilah Shiloh Agung. Shiloh teh naon? Shiloh teh bahasa Ibrani untuk kata Rasul. Apa kata Nabi Yakub nih? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan di antara kakinya. Nabi Yakub mau sakaratul maut, Pak. Nabi Muhammad itu acan aya wae. Kumpulkeun putra-putrana nu 12 teh nya. Saha wae? Ruben, sanes Ruben onsu. Ruben, Simon, Lewi, Gad, Yehuda ya, dan Dani. Aya Kang Dani tah. Asher, Isahar, ya, Jabulon, Naftali, Naftal, Nabi Yusuf, dan Bunyamin sanes Benyamin dan Bunyamin. 12 anak ini lariung tah di dekat Nabi Yakub. Nabi Yakub sudah sakaratul maut. Dina Quran ayat teu? Aya dina surah Al-Baqarahnya. Allah berfirman, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu. Apakah kamu menyaksikan ketika sakaratul maut datang kepada Yakub? Idh qala libanihi, ketika Yakub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'budu min ba'di, apa yang kau akan sembah setelah aku tiada? Qalu, Bani Israel menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaquba ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kata Nabi Yakub, siapa yang akan kau sembah? Kata Bani Israel, aku akan menyembah Tuhanmu, Tuhan bapak-bapak kita, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak. Ente disebut Yakub bahasa namanya. Yakub itu di ayat selanjutnya kalau tidak salah. Tuhannya Ishak, ilahan wahidan, Tuhan yang satu, yang esa, yang ehad, yang ahad. Wa nahnu lahu muslimun. Itu kan ada Al-Baqarah. Makanya ayat itu sebetulnya memang ucapan penting dalam ajaran Yahudi. Sampai hari ini mereka masih baca itu. Shema Yisrael, Ikhwah Elohenu, Ikhwah Ehad. Dengarkan hai Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu ahad. Itu Belohe Abtenu, dan Tuhannya bapak-bapak kita, Belohe Yitzhak, Belohe Abraham, Belohe Yitzhak, Belohe Yakov. Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Ada yang hilang namanya siapa? Ismail. Tadi sebatkeunnya dina Quran mah Ibrahim, Ismail, Ishak. Mungkin ayat selanjutnya Yakub. Tapi dina doa Yahudi sekarang Ibrahim, Ishak, Yakub. Ismail tidak disebutnya. Nah, itu mah nenek moyangnya orang Arab.
Nah, di dalam Torah ada dialog tambahan ini. Kata Nabi Yakub, kalian Bani Israel akan terus dipimpin oleh kerajaan Yahudi. Yahudi yang akan memimpin kalian. Sampai datangnya Shiloh. Berarti kalau Shiloh ini datang, maka Bani Israel tidak akan lagi dipimpin oleh Yahudi, tapi oleh Shiloh ini. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, ini Shiloh Agung, Nabi terakhir. Kata Nabi Musa, ti Yakub ka Yusufnya, Yusuf teu aya dan Nabi Yusuf teu aya kitab. Duh kalau ka Mesir mah ngagali panya. Aya peninggalan Nabi Yusuf teh di Mesir. Ti Yusuf ka Musa, ya Musa. Di Sefer Devarim ya, kitab Ulangan dikatakan seorang nabi, ya, an-nabi, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Saudaranya Bani Israel itu adalah Bani Ismailnya, karena Bani Israel ti Ishak, Bani Ismail ti Ismail. Ishak dan Ismail itu bersaudara. Jadi orang Arab dengan orang Palestina itu sepupu, begitu ya. Dia sama seperti aku, umatnya banyak, punya kitab sendiri, begitu ya, punya syariat yang lebih komplit. Tidak ada nabi dan rasul yang sama dengan Nabi Musa semirip Nabi Muhammad SAW. Karena nabi-nabi di Bani Israel itu hanya melanjutkan syariat Musa, tenyanak syariat baru. Ari Musa kan membawa syariat baru, ya, yang nanti ini Nabi Musa itu tidak memakai suhuf Ibrahim, tidak, ya, tidak memakai ajaran-ajaran Nabi Nuh, tidak. Nabi Musa bawa baru Torah, tapi untuk Bani Israel saja. Nanti ada nabi seperti itu hanya ada di Nabi Muhammad SAW. Karena di Bani Israel sampai Nabi Isa pun Injil diturunkan. Injil bukan untuk menggantikan Torah, tapi untuk menggenapinya. Jadi Torah, Zabur, Injil itu sepaket, Pak. Tidak akan komplit kecuali ada tiga-tiganya. Tapi Quran berdiri sendiri sebagai pengganti Torah, mengganti hukum Nabi Musa. Nah, nanti hukum-hukum itu dirubah oleh Allah di tahun ketika saum Ramadan diwajibkan. Ini Pak luar biasa, Pak. Disebutkan oleh Nabi Musa bahwa Nabi itu akan ke gurun Paran. Gurun Paran teh gurun Mesa dan Separ. Kata Rabi Sa'adiyah Gaon, Mesa dan Separ teh naon? Tah, Makkah dan Al-Madinah tuh. Jadi Nabi itu di Mekah dan Madinah. Tahu, makanya mereka semua datang ke Madinah, mau mencari mana Nabi terakhir itu. Tadi ada Banu Nadir, Banu Qainuqa, Banu Quraidah, semuanya. Tuh, min Makkata ila antaji'a ila al-Madinah, ini Torah bahasa Arab tuh. Dia juga dari keturunan Kedar. Kedar itu adalah putranya Ismail tuh. Inilah keturunan Ismail, anak sulung Ismail adalah Nebayot, lalu Kedar. Nah, ini turunan Nabi Muhammad itu dari Kedar, Adbel dan Mibsam. Ini juga ramalan tentang ibadah haji, ya. Kenalah. Orang Yahudi juga haji, Pak. Ya. Haji ada di dalam kitab Torah mereka. Ini ayat yang tadi kita baca, Benitan Haseper, kitab itu diberikannya. Tuh, Sefer Yesaya, kitab Nabi Isaia. Tadi Bapak baca nu ieuna kan. Jadi sudah tahu ciri-cirinya lah begitu ya, intinya begitu. Nah, maka Bapak Ibu, Nabi Hagai ini ada. Nabi Hagai menyebutnya Himada dan yang membawa Shalom. Ini Muhammad yang membawa Islam, maksudnya begitu. Nabi Sulaiman menyebutnya Muhammadim, tanya Muhammadim tadi atos. Hikumam takim pekulo Muhammadim. Ya, tuh ini kata Rabbi Mots, dia mengatakan ya nama Muhammad muncul. Ya, ini beliau saat kelas online.
Kitab Mazmur juga sama ya. Nabi Daud mengatakan, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Ku Nabi Daud disebut Tuanku, Pak. Cik Nabi Daud teh saha? Nabi, Rasul, Raja atuh, Pak. Raja gerasok. Jadi ketika Nabi Daud hidup tidak ada orang yang lebih tinggi dari Nabi Daud. Raja Yahudi ini. Tapi tertulis di dalam Jaburnya, Nabi Daud menyebut Tuanku. Siapa ini? Kata Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Ya, disebutnya Adonai, Adoni, Tuanku. Siapa yang dihormati oleh Nabi Daud sampai sehebat ini? Orang Kristen menyangka itu Nabi Isa. Yesus Kristus cenah eta teh. Baca atau kitab kamu sendiri nih. Kitab Matius pasal 22. Ketika orang Farisi datang kepada Yesus Kristus, kepada Nabi Isa menanyakan, "Apa pendapatmu tentang Al-Masih juru selamat? Anak siapa dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Jadi kata Nabi Isa, cik cenah ka orang Farisi, "Akang uninga teu Al-Masih teh saha?" Cek orang Farisi, "Anak Daud." Juru selamat terakhir, nabi terakhir itu anak Daud. Katanya, kata Nabi Isa, kata Yesus Kristus kepada mereka, "Jika demikian bagaimanakah Daud pemimpin rohnya raja kapungu Nabi Daud teh dapat menyebut dia tuannya ketika dia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku." Tuh Nabi Isa maca Jabur ya. Jabur nu ieu ya dibaca ku Nabi Isa. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, "Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Maksud anak Daud di dia teh kan Nabi Isa. Nabi Isa turun disebutnya turunan Daud gitu. Jadi kata Nabi Isa, bukan saya juru selamat yang hebat itu, tapi itu yang disebut tuanku oleh Daud, bukan anak Daud. Kalau dia adalah anaknya, kenapa disebut tuanku, bukan anakku? Bisa dipahami ya? Maka sejak saat itu tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Tuh, jadi ada sosok lain nih yang oleh Nabi Daud dihormati, disebut tuanku. Kata Nabi Isa, bukan aku, tapi orang yang akan datang setelahku, kata Nabi Isa. Nah, disebutkan oleh Nabi Isa sendiri kepada sahabat-sahabatnya, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna jika aku pergi." Nabi Isa pergi ke langit. "Sebab kalau aku tidak pergi, Nabi penghibur itu tidak akan datang kepadamu." Mun abi teu angkat cenah moal keng. "Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau dia datang, dia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman." Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, kata Nabi Isa, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya, kepada para sahabatnya. Tetapi apabila ia datang, ini yang akan datang, Nabi terakhir, dialah roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah wahyu yang dikatakan. Siga surat naonnya? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surah An-Najm tah. Nabi Isa pun mengatakan begitu. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nabi Muhammad banyak bersabda dalam hadisnya, nanti akan terjadi ini, terjadi itu, terjadi ini, terjadi itu ya. Ia akan memuliakan aku. Tolong cari tokoh agama mana yang memuliakan Nabi Isa selain Kristen. Emang aya nu ngamuliakeun Yesus Kristus? Emang orang Yahudi memuliakan Yesus? Tidak. Kalau kita baca dalam kitab Talmud, kitabnya orang Yahudi, di manakah Yesus Kristus sekarang? Disebut di neraka, sedang digodog, dikulub dengan air tinja tuh. Itu di kitab Yahudi. Yahudi sangat membenci Nabi Isa. Disebutnya aliran sesat. Apakah orang Hindu, Buddha, Konghucu, Zoroaster, Majusi ada yang menghormati Nabi Isa? Tidak ada. Siapa yang ia akan memuliakan aku, katanya. Tidak ada yang menghormati Nabi Isa
selain orang Kristen tidak ada lagi kecuali agama Islam. Kita yang menyebut Nabi Isa Al-Masih alaihi salam tuh baginya keselamatan. Bahkan kita tidak hanya menghargai Nabi Isanya, tapi juga menghormati ibunya. Maryam itu jadi surah di dalam Quran, nama surah ke-19, surah Maryam. Surah ibunya Nabi Muhammad tidak ada. Ibunya Nabi Isa ada surahnya tuh. Ibunya Nabi Muhammad ada tidak surah Aminah gitu? Tak ada. Ini kurang apa lagi dimuliakan oleh Islam tuh. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dariku tuh. Makanya di dalam Quran disebutkan Nabi Isa itu menyebutkan wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil. Ketika Isa bin Maryam mengatakan, "Hei Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum musaddiqon lima baina yadaya minat Taurat wal Injil minat Taurat. Aku adalah Rasul yang akan membenarkan apa yang ada di ajaran kalian dari kitab Taurat, wa mubashiron, dan membawa kabar gembira." Bahasa Yunani, bahasa Latina kabar gembira teh evangelion. Bahasa Arabnya Injil gitu Pak. Mubasyiron teh kabar gembira, Injil teh. Isinya apa Injil itu? Birosulin, tentang seorang Rasul yang tadi berjanji para nabi teh hanya. Ya'ti mim ba'di, yang akan datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ini banyak penjelasan kenapa sih disebut Ahmad, tidak Muhammad di sini. Ada yang mengatakan ini adalah bahasa kedekatan. Karena menggunakan bentuk isim tafdil, kedekatan, bahasa panggilan dekat, panggilan sayang. Ya, kan kita kalau kepada orang yang dekat, kepada sobat punya panggilan tuh. Ya, panggilan. Ini dipanggil Ahmad oleh Nabi Isa, Nabi Muhammad itu. Ada juga yang berpendapat Nabi Isa bersabda menggunakan bahasa Aramaik. Makanya ini ejaan Aramaik yang diserap oleh bahasa Arab, Ahmad. Pertanyaannya, apakah perbedaan bahasa bisa menyebabkan perbedaan ejaan nama? Oh bisa. Seperti di kita disebut Jibril, di barat mah Gabriel. Ya, benten bahasa. Di urang Mikail, di barat Michael. Ya Michael. Di urang Musa, di barat Moses. Di urang Ibrahim, di barat Abraham. Di urang Daud, di barat David. Di urang Siti Hawa, di barat Eva. Nah, gitu kan benten ejaan. Di urang Sulaiman, di barat Solomon. Di urang Ayub, di barat esenya naon Ayub? Jacob mah Yakub ya Pak. Jacob mah Yakub, ieu mah Ayub. Job, Steve Job teh Nabi Ayub eta teh. Mohon Nabi Ayub nu sabar teh Pak, kenapa nyawat sabarnya. Mata orang Kristen, orang Yahudi ke kenal kan Nabi Ayub. Aya surat Ayub di kitab Taurat aya. Surat Job. Mata pekerjaan di bahasa Inggris disebut job. Kenapa? Karena harus sabar seperti Nabi Ayub. Jadi Bapak mau nyebatkan, aduh can menang job can menang Nabi Ayub gitu. Tos. Nah sekarang kita lihat di Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad adalah Nabi yang dinanti dan dirindu bangsa-bangsa sejak dari dulu. Kejadian di Gua Hiro sudah diketahui, ya harusnya Nabi disambut di sini Pak. Nabi Muhammad dari sejak bi'sah teh diutus sampai Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam kembali ke haribaan Allah itu memakan waktu berapa tahun? Sabar tahun? Dari sejak diangkat jadi nabi sampai meninggal 23 tahun. Dibagi dua fase. Fase Mekah 13 tahun, fase Madinah 10 tahun. Ku Allah Pak ditunggu tah.
Di antosan Yahudi dan Nasrani teh keun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terus Pak. Masih diberi kesempatan untuk menyambut Nabi Muhammad SAW bertobat, yang menerima Nabi sok. Di sini kan banyak orang masuk Islam. Ada sahabat Abdullah bin Salam, itu Yahudi yang sadar insaf. Cek Abdullah bin Salam teh kan dulunya beliau Yahudi. Bener iya Muhammad teh Nabi terakhir, langsung beriman syahadat tuh, alhamdulillah. Hijrah Nabi ke Madinah, di Madinah muncul sahabat-sahabat yang keluarganya orang Yahudi seperti Zaid bin Sabit. Datang Zaid bin Sabit itu dalam hadis riwayat Imam An-Nasai masih berjambul yang keriting, jambulnya 2. Kan eta teh jambul Yahudi, Pak. Karena di dalam kitab Torah ada aturan jangan memotong jambul naon godeg, jambang. Tidak boleh dipotong, kan Yahudi mah panjangkeun jambang teh kumargi panjang teuing, jantan digalingan murintil ka luhur. Nah, itulah yang Nabi maksud nanti Dajjal akan muncul di Yerusalem berupa orang Yahudi yang rambutnya keriting, tamak keriting teh eta tah. Aya jambangan nya. Sanes keriting siga Maradona sanes. Tapi aya ieu namina poyet. Poyet teh godeg. Nah. Tos Pak, ketika Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah plus 1 tahun pertama di Madinah, ini sudah 14 tahun ditungguan ku Allah. Kemana cenah ieu teh Yahudi Nasrani teh onggotos janji mau membantu Nabi Muhammad. Kan dari lisan para nabi tadi ya. Nanti lihat Ali Imran 187. Allah juga ambil perjanjian kepada ahli kitab. Wa id akhadallahu alladziina utul kitaba dan wa id akhadallahu mitsaqal ladziina utul kitaba, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari orang yang diberi kitab suci. Ini Yahudi Nasrani. Apa? 1, la tubayyinunnahu linnas, kamu harus menjelaskan kepada orang-orang ini nabi yang benar. 2, wala taktumunahu, tidak boleh disembunyikan. Tuh, ini ditunggu 14 tahun. Saat itu Pak, Nabi Muhammad SAW kurang apalagi masih juga memiliki syariat yang sama dengan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dan Nasrani. Saat 14 tahun berlalu itu Nabi pindah ke Mekah, Nabi masih berkiblat ke Yerusalem. 13 tahun di Mekah, sholatna mayun ke mana? Ke Yerusalem. Tapi Nabi tidak nyaman, kan disebut tuturut munding. Mundingna saha? Yahudinya. Engko cenah Muhammad mah ajaran baru, tapi ngiblatna sarua jeung Yahudi. Nabi teh tidak nyaman di Mekah itu dulu. Makanya Nabi di Mekah sholatnya menghadap ke Yerusalem, tapi di belakang Ka'bah. Pami sholat di Masjid Haramnya. Nabi sholatnya di belakang Ka'bah begini, seperti menghadap ke Ka'bah, padahal menghadap ke Yerusalem, jadi disambil gitu Pak. Karena Nabi tidak mau diolok-olok begitu. Ketika hijrah ke Madinah, Madinah itu ada di depan, ada di antara Mekah dan Yerusalem. Maka di Madinah Nabi membelakangi Ka'bah. Jadi menghadap Yerusalem terang-terangan. Masjid Nabawi itu dulunya menghadap ke Yerusalem tahun pertama itu. Nabi juga saum tanggal 10 Muharram. Saumnya dari maghrib ke maghrib, dari malam ke malam. Karena saum dari subuh itu aturan Ramadan itu mah. Sejak ada saum Ramadan aturannya dirubah oleh Allah. Dulu dari malam ke malam. Nanti kita bahas ya. Dibahas di sasi Ramadan kek. Nya ayeuna mah fokus ieu heula sejarah heula banyak. Nanti masalah fikihna kayak. Sebetulnya Bapak Ibu itu tidak saum dari subuh, tidak. Sok ke baca ayatna dari subuh itu bukan mulai saum, bukan. Tapi summa atimu siyama kata Allah. Surah Al-Baqarah 187. Kemudian sempurnakanlah saum dari subuh ila lail sampai maghrib. Jadi dari subuh sampai maghrib itu menyempurnakan saum, bukan mulai saum. Artinya di malam hari itu ada yang ditahan tidak? Masih ada. Karena yang dibolehkan hanya 3, makan, minum, jima, itu boleh. Yang lain ini masih tidak boleh, harus ditahan. Seperti di siang hari.
Ai bapak teh kumaha marukankeun. Samaruk bapak magrib teh bebasnya. Magrib bebas. Awas ya ku aing daguan magrib cenah kitu lamun ngambek teh. Tidak boleh, tetap harus jaga akhlak. Nanti dibahas itu Pak. Ini yang banyak merusak saum umat Islam. Siangnya saum, malamnya melakukan aktivitas tidak bermanfaat. Siang saum, malam ke bioskop. Atuh. Ical atuh Pak pahalana. Siangna saum, malamna ka ciwok. Atuh seueur titingalieun atuh di ciwok mah. Siangna saum, wongina ngerumpi gibah. Atuh. Tong seueur episode sasih Ramadan mah. Kulem gitu banyak. Saya yakin kalau Bapak dan Ibu jamaah Masjid Baitul Muttaqin ini kan sudah expertnya. Berapa kali Bapak Ibu saum Ramadan seumur hidup sampai sekarang? Sudah berapa kali? Kalau Nabi dari mulai diturunkan saum Ramadan sampai wafat itu hanya 9 kali selama hidupnya. Bapak Ibu lebih dari 9 kali? Atuh lebih soleh dari Nabi. Ibu menyebut amin nih kenapa? Aduh. Moal aya tuh Bu, lebih soleh dari Nabi. Da ngadoa teh kedah ngangge ukuran. Cek malaikat teh hayang soleh batan Nabi, capek deh gitu. Nah, ini saum ya, nanti dibahas lah bab saum rame Pak. Atuh cenah lain tadi teu naon pan ieu eskatologi heula. Yang ketiga, Nabi juga menerapkan hukum rajam. Sudah. Bapak Ibu lihat, sekarang 3 syariat yang sama. Bukan hanya 3, banyak. Nabi masih berkiblat ke Yerusalem. Kan Nabi tadi dia tah di tahun kedua di Madinahnya. Tah sampai di sini Nabi berkiblat masih ke Yerusalem. Nabi saum 10 Muharram. Nabi juga menerapkan hukum rajam. Sama semuanya dengan hukum Torah ini. Nabi dihitan, disepitan. Nah, Nabi mengharamkan babi, ya. Nanti Homer juga di sini memang belum diharamkan secara mutlak, tapi sudah diatur jangan ketika waktu sholat minum Homer. Nabi juga nanti menyembah Tuhan yang esa. Nabi juga membenarkan Nabi Musa, Nabi Isa, Daud, Sulaiman, sama semuanya. Tetapi semua syariat yang sama itu tidak serta-merta menjadikan orang Yahudi mau menerima. Padahal sekarang sudah di Madinah satu kota dengan mereka. Gara-gara penolakan inilah selama 14 tahun padahal sudah dinanti oleh Allah. Ku Allah ta tahun kedua di Madinah mah diputus rahmatna. Geus Muhammad rubah semua syariat yang sama dengan kitab Torah Yahudi dan Injil Nasrani. 1, pindahkeun kiblat. Tuh Pak, kiblatna ngali. 2, sunahkeun 10 Muharram saum. Tah beren wajib saum Ramadan. Cek Nabi teh cenah mending 10 Muharram sadinten. Untuk itu. Karena dulu selain 10 Muharram ada juga saum yang wajib itu saum tiap bulan 3 hari. Yang sekarang disebut Ayyamul Bid, itu wajib dulu. Sebulan 3 hari. Setahun 12 bulan, berarti setahun berapa hari? 36 dulu saum wajib itu. Sekarang Ramadan hanya 30 kurang 6, makanya saum Syawal Bapak teh. Samaru kumaha saum Syawal teh. Pan kata Nabi man soma Ramadana suma atba'ahu sitan min Syawalin kana kasyami dahri. Siapa yang saum Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal seperti saum setahun. Setahun zaman Bareto gitu. Setahun zaman di Mekah dulu. Nah tos, maka di tahun kedua inilah diperintahkan perang Badar, diizinkan berperang, sok perang, tapi perangnya defensif tidak ofensif. Itu terjadi perang Badar di tahun kedua di bulan Ramadan. Sahabat mah Pak nuju saum teh perang, ari urang mah nuju saum teh sigah korban perang. Kieu guliti alah nembe tabu satu kieu deui tak korban perang ti mana eta nya benten sakedik lah benten korban ya baca sahabat mah nuju saum teh perang urang mah nuju saum teh siga korban benten sakedik benten korban. Di sini juga diberikan hari raya Idul
Fitri. Naon Idul Fitri teh? Bapak mah sanes hari raya kembali pada kesucian atuh Pak, eta mah Idul Fitroh atuh. Sok engke analisa bahasana. Kita kumpulkan semua pendapat para ulama ahli bahasa. Apa makna Idul Fitri itu? Dari kata fatoro artinya kan membelah begitu. Fatoro dalam kamus bahasa Arab artinya ada 3. Menciptakan. Fatiru samawati wal ard. Menciptakan langit dan bumi. Kenapa disebut menciptakan fatoro? Karena langit bumi dulu asalnya satu, ku Allah dibelah. Kemudian fatoro artinya fitroh. Fatoro ya tiru fitrotan, murni. Artinya terpisah dari sesuatu yang mengotori, murni. Seperti ucapan Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitro, setiap bayi lahir dalam keadaan murni, suci. Tah gitu Pak, terpisah dari yang kotor. Kemudian ada fatoro yafturu, iftor, makan pagi. Naon? Memisahkan jam makan, dari sore sampai malam tidak makan, pagi-pagi itu breakfast. Makanya bahasa Inggrisnya naon? Sarapan, breakfasting, breakfast, menghentikan puasa. Kan kita dari sore tidak makan, pagi-pagi itu kembali makan, ya, breakfast, iftar. Matak buka saum di bulan Ramadan juga disebut iftar. Ada undangan iftar jama'i, naon? Buka bersama jam 12. Betul. Batal bersama. Nah, Idul Fitri itu kemana? Al-Fitri ini kembalinya ke fatoro arti menciptakan, piraku atuh. Ke fatoro arti suci atau ke fatoro arti makan. Nah, para ulama ahli bahasa menyebut Idul Fitri teh hari raya makan-makan. Kalau hari raya kembali kepada kesucian harusnya Idul Fitroh begitu. Jadi Bapak tidak sarapan pagi selama Ramadan kan saum. Di Idul Fitri ada lagi sarapan. Idul Fitri hari raya makan-makan. Makanya zakat yang dikeluarkan pun zakatul fitri. Zakat fitri bukan zakat fitrah. Zakatul fitri zakat yang dikeluarkan di hari raya makan-makan supaya fakir miskin bisa makan juga. Matak murah 15.000. Mana yang zakat membersihkan dosa 15.000, 15 miliar atau membersihkan dosa mah pan seueur dosa orang teh. Nah, bisa dipahami ya. Jadi Idul Fitri atuh cenah Pak Ustad pan cenah Idul Fitri teh urang teh kembali suci. Betul, betul tidak salah. Cuman kembali sucinya kita di hari raya Idul Fitri bukan dari pemahaman nama Idul Fitri, tapi dari hadis Nabi. Kata Nabi, man soma Ramadana imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min danbi. Siapa yang saum Ramadan karena mengharap imbalan ganjaran dari Allah karena iman, maka akan diampuni semua dosa yang telah lalu, gitu Pak. Jadi betul Idul Fitri itu kembali suci? Betul, tapi nama Idul Fitri artinya bukan kembali suci gitu. Eta mah hari raya makan-makan. Tapi betul Bapak Ibu kembali suci, betul. Siapa yang kembali suci itu? Orang yang saum. Hari itu manut teu saum. Ayo ngiringan. Eta nu tara saum aya nuju salat Id. Aya bajuna anyar teu? Anyar sami. Yo minal aidin, minal aidin. Pan teu saum di dinya mah. Di warteg ketinggali sapatuna ngajajar tuh. Yo minal aidin we. Cik taroskeun nya naon hartosna minal aidin tuh Pak. Sok taroskeun kanu sok nyebatkeun minal aidin wal faizin. Naon hartosna kitu? Da moal apaleun artina naon. Naon minal aidin teh? Aidun itu kan dari kata ada yang udu id, artinya hari raya. Hari raya disebut id, ada yang udu teh kembali. Disebut hari raya dengan kata id karena kembali setiap tahun. Orangnya disebut aidun. Orang yang merayakan id disebut minal aidin, dari orang yang merayakan id, hari raya kemenangan. Kemenangan naon? Karena sudah saum sebulan. Apa nih mah teh saum? Ramadan teh seger sia eta mah. Mane mah halus euy. Ramadan teh seger jiga nu teu saum, seger pisan. Emang henteu cenah. Tos Pak, itu ya.
Jadi di tahun kedua ini pindah kiblat, saum Ramadan diwajibkan, perang Badar terjadi diizinkan, kemudian hukum rajam ditambah hukum jilid. Surat An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajliduhuma mi'ata jaldah. Cambuk, tuh ayat cambuk ayat nama. Kayak ayat Idul Fitri, hari raya makan, hari raya umat Islam, ada Zakatul Fitri, lalu ada ibadah kurban. Lalu terus Pak di tahun kedua ini. Makanya tahun kedua di Madinah teh disebut Amul Amri, tahun perintah. Tos, tadugi ka dieu heula nya, engke disambung deui di sasih Ramadan. Kaping 7 pami teleponnya jadwal sim kuring mah. Kaping 7 sareng 8, bada asar. Tah Bapak Ibu ke kadarieu bada asarnya. Bada asar urang buka bersama ke ditraktir ku Bapak DKM. Nah, aya ditraktir tuh Pak Haji. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya pensyariatan ibadah saum Ramadan itu bersamaan dengan perubahan hukum-hukum ibadah yang lain. Salah satunya tadinya pindah kiblat dan sebagainya, menunjukkan bahwa dari tahun kedua ini Allah memutus rahmat kepada bangsa Yahudi dan Nasrani yang sudah dinanti selama 14 tahun untuk menerima Nabi Muhammad, tapi mereka terus menolak. Geus kajeun cek Allah tetap pindahkeun kabeh. Tidak ada yang sama sekarang. Kita menjadi agama yang mandiri, tidak sama dengan orang lain syariatnya. Kita punya kiblat sendiri, kita punya syariat sendiri. Tos Yahudi dan Nasrani seperti uang kuno, Pak. Uang kuno yang tidak akan laku dipakai untuk transaksi. Yahudi bade kumaha wae haget salat sigah Nabi Musa, saum sigah Nabi Musa, menurut hukum Torahnya tidak akan diterima oleh malaikat. Teu diladangan moal. Itulah terputusnya rahmat Allah kepada mereka. Nauzubillahi min dzalik. Baru mereka bisa diladangan deui tah kalau mereka masuk Islam. Inilah kesempatan terakhir untuk mereka bertobat kembali ke jalan Allah dengan menerima Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat mantan-mantan Yahudi seperti Abdullah bin Salam, Zaid bin Sabit. Nah, sudah Pak ya. Jadi dari sini Rasulullah SAW menerapkan syariat yang baru selama kurang lebih 8 tahun, termasuk bulan Ramadan. Makanya saum Ramadan itu bukan semata-mata Nabi memuliakan Ramadan, tidak. Karena dari Mekah pun dari awal Nabi sudah bertemu Ramadan kok. Tapi belum saum Ramadan. Berarti Ramadan teh agung bukan karena Ramadannya, tapi karena ada perintah saum. Makanya keagungan bulan Ramadan hanya didapatkan oleh orang yang mau saum gitu. Ari kitu mah nu tadi eta mah lauk buruk milu mijah banyak. Saumna alim, disambut di mana-mana, marhaban ya Ramadan. Nya, tapi saumna alim, jual ngiringan Idul Fitri we. Hehehe, tamani genah. Eta teh cenah Pak disebat si Islam sunat. Naon si Islam sunat teh? Orang Islam nu sok ngaramekeun ibadah sunat, tibatan ibadah wajib. Sok taraweh hukumna sunah pinuh masjid. Pinuh tak ku si eta mah rame resep ka masjid aing euy tarawehan kitu. Taraweh kadituna taraweh. Taraweh malam hiji 2 3 kadituna taraweh. So Pak ari salat subuh hukumna wajib. Aya teu si eta di masjid? Teu aya. Ka mana si eta eueuh? Ah tibra. Salat Id di lapang hukumna sunnah. Dan utara salat ge aya. Eta jalmi pamudik ka mana-mana mau mengejar salat Id di lembur di kampung. Ya ngabelaan mudik Pak, seep ongkos. Ya. Yang mana salat Id itu hukumnya sunnah. Tapi di perjalanan mudik duhur, asar, maghrib, isya hare-hare we teu salat. Pajarkeun pamang cenah itu gerak. Tah nu kitu mah Pak tidak akan mendapat kemuliaan bulan Ramadannya. Ya, sekian dulu ya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, dan inti dari pesan di pengajian kali ini adalah
mari kita sambut bulan Ramadan dengan bangga, dengan berbahagia, karena ini adalah syariat yang Allah turunkan dalam rangka ya memutus rahmat kepada bangsa Yahudi dan Nasrani dan melegitimasi bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Kita adalah umat satu-satunya di muka bumi ini yang menyembah Allah dengan cara seperti ini. Tidak ada yang lain ya. Untuk harus bangga, kita mudah-mudahan bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nanti di bulan Ramadan diberikan kemampuan, kesanggupan ya dalam melaksanakan seluruh ibadahnya. Sekian yang bisa disampaikan, saya tutup dengan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.